Buat teman-teman semua pecinta hewan, pecinta satwa yang ada di Indonesia, kita sekarang ada di Mahaswin Farm. Kali ini kita ingin membahas tentang ostrich atau burung unta. Yuk kita masuk ke kandang, kita lihat ada anakan, ada indukan. Bagaimana sih cara merawatnya? Yuk. Di sini ada indukan ostrich atau indukan burung unta. Dia ini usia sudah kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun, dan dia sudah masuk usia produktif. Burung unta ini memiliki siklus atau musim kawin di mana dia hanya bertelur di musim, jadi dia tidak bertelur setiap hari. Nah, musimnya itu masuk di bulan Agustus sampai di bulan Februari, kurang lebihnya seperti itu. Nah, hari ini kita juga punya anakan, dan mungkin kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih merawat anakan, bagaimana sih cara yang benar dan apa makanannya yang ideal untuk anakan. Yuk. Ini kita masuk ke kandang anakan ostrich. Kita masuk sambil bawa. Nah, anakan ostrich ini anakan usia 1 bulan lebih ya. Jadi anakan ostrich dia baru lahir itu dia sudah sebesar ayam Bangkok. Dan ini dia sudah usia kurang lebih hampir 2 bulan, 1 bulan lebih, sebesar ini. Ini usia hampir 2 bulan, 1 bulan setengah, dengan berat kurang lebih hampir 2 kilo, hampir 2 kilo, 3 kilo, berat sekali. Nah, anakan ostrich ini masih memakan hijauan seperti ini. Ini kita gilingkan sendiri. Mereka masih butuh hijau-hijauan, dan ketika kita memberikan hijau-hijauan ini juga kita harus menyertakan kebutuhan lain seperti kalsium, protein, dan lain sebagainya. Kita campur, jadi ada pencampuran fur, terus pencampuran penambahan kalsium dan lain sebagainya, karena kalau murni hijauan atau sayuran kebutuhan dia masih sangat kurang sekali. Burung unta ini atau ostrich, anakan ostrich, dia memiliki kelemahan di area kaki. Jadi kakinya ini cukup ringkih bisa dibilang. Jadi kalau misal kita salah pakan, ini bisa menyebabkan kesalahan hal-hal yang tidak diinginkan seperti patah tulang atau mungkin mengalami keseleo dan lain sebagainya, karena kebutuhan proteinnya tidak terlalu tinggi sebenarnya, tapi yang lebih dominan adalah kalsium. Nah, kalsium inilah yang jarang sekali kita berikan kepada anak-anakan ostrich. Jadi anakan ostrich ini tuh kakinya ini dia cukup ringkih. Dia sering bermasalah di area pangkal kaki. Jadi kalau tulangnya terlalu lemah, ototnya lemah, dan berat badannya cukup berat, ini bisa bermasalah. Jadi sering terjadi patah tulang atau keseleo di anakan ostrich. Nah, anakan ostrich ini juga tidak perlu minum terlalu banyak ya. Jadi kita membatasi minuman untuk anakan ostrich, karena kalau dia terlalu banyak minum takutnya dia akhirnya terlalu terlalu becek ya, kandangnya terlalu becek, bakteri juga jadi banyak, dan dia bisa kedinginan dan
bisa flu atau pilek. Anakan ostrich ini tadi dia memiliki usia ringkih itu di usia 0 sampai 6 bulan. Selepas 6 bulan kakinya sudah cukup kuat, ototnya cukup kuat, dan dia sudah punya keseimbangan yang bagus. Nah, umur segini itu dia masih sering kesandung, masih sering lari-larian dan jungkir balik itu sering sekali. Nah, ini yang sebenarnya mungkin menurut dia itu sebuah permainan ya, dia masih senang main dan sebagainya. Tapi permainan itu berbahaya ketika kakinya tidak cukup kuat untuk bisa menahan sentakan atau benturan yang bisa mengakibatkan patah tulang. Sebelum 6 bulan, anakan ostrich ini memiliki perawatan yang cukup ekstra. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gizinya, proteinnya, kalsiumnya, dan juga kita harus ngontrol minumannya. Jadi kita harus benar-benar ekstra memperhatikan anakan ostrich ini, jangan sampai dia berlebih proteinnya, kekurangan kalsiumnya, dan lain sebagainya. Nah, selepas 6 bulan, anakan ostrich ini sudah cukup kuat dan kita bisa memberikan makanan yang mungkin sama seperti indukannya. Untuk kandang ostrich yang ideal, coba kita lihat di situ. Ada matahari yang masuk. Nah, kandang ostrich ini ketika tertutup rapat itu bagus. Otomatis kesehatannya dia terjaga. Tapi ketika ada mungkin pembeli ya, mungkin ada pembeli kita atau mungkin ada teman-teman yang ingin melihara, dia keluar kandang dari tempat yang sangat tertutup. Di tempat itu dia sehat, tapi di tempat yang baru mungkin anginnya kencang, hujan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kematian, minimal sakit di ostrich ini tadi. Nah, kandang yang ideal itu seperti ini. Jadi matahari itu juga masuk, angin juga masuk, tapi hujan tidak masuk karena kebutuhan matahari yang cukup banyak di ostrich ini tadi itu sangat-sangat tinggi. Jadi matahari itu sangat dibutuhkan oleh anakan ostrich untuk berjemur, untuk mengeringkan badannya biar tidak terlalu dingin. Terus untuk situasi kandang juga ketika kering, matahari masuk itu juga bakteri sangat minim sekali. Jadi memang pada akhirnya matahari itu sangat dibutuhkan untuk pembesaran anakan ostrich. Semua kandang itu kita bisa menemukan plus minusnya ya, plus minusnya. Jadi ada kandang yang benar-benar tertutup, hujan, angin, matahari tidak masuk, itu cukup bagus dan itu cukup sehat ketika kita memberikan kehangatan yang pas lewat media lampu biasanya ya, lampu pijar. Nah, seperti kandang yang saya gunakan ini kandang yang terbuka, angin masuk, matahari masuk, hujan kita tidak masuk karena kita pakai atap. Nah, ada kelemahan dan ada kelebihan setiap konsep kandang tadi itu. Nah, kandang yang tertutup dia memiliki kelebihannya, penyakit ini jarang sekali ada karena dia kering dan bakteri itu lebih condong bisa hidup di tempat yang sangat lembab. Nah, di tempat yang terbuka seperti ini itu punya plus minus juga. Plusnya adalah di usia mereka ini mereka bisa mengenal suhu dingin seperti ini, suhu panas seperti ini, angin seperti ini, dan bisa dipastikan daya tahan tubuh mereka jauh lebih kuat daripada konsep kandang tertutup. Cuman dia juga punya kelemahan. Kandang terbuka seperti ini punya kelemahan ketika menghadapi musim penghujan seperti sekarang. Sekarang ini sudah masuk musim penghujan. Yang menjadi masalah adalah ketika hujannya di atas maghrib atau bisa dikatakan malam ya, malam. Jadi yang dikhawatirkan hujannya lebat, hujan angin, dan akhirnya air masuk dan mereka kehujanan, dan itu bisa menyebabkan mereka sakit atau mungkin bakteri bisa tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Nah, di tempat kami ketika memang sudah masuk di musim penghujan seperti ini,
kandang-kandang terbuka ini kita tutup. Jadi kita menggunakan metode terpal atau mungkin kre kita tutup untuk menutup area-area yang berpotensi kemasukan hujan. Jadi itu juga bisa memberi kehangatan ke mereka, dan itu juga bisa menghindari hujan masuk ke dalam yang bisa menyebabkan kelembapan dan basah di anakan ostrich ini tadi, yang beresiko bisa sakit atau mungkin pilek. Ostrich ini atau burung unta ini dia termasuk hewan yang bodoh. Jadi kebodohannya dia ini menyebabkan dia itu punya masalah ketika kandangnya tidak ideal dalam hal kebersihan ya. Jadi kebodohannya dia itu, dia akan mencoba apapun yang menurut dia menarik, dan itu akan menyebabkan masalah ketika benda-benda asing yang menurut dia menarik dia makan. Benda-benda asing itu bisa paku, bisa gembok, bisa tali, bisa karet, dan benda-benda tajam lainnya. Nah ini sesuatu yang menarik menurut mereka, tapi ini berbahaya ketika mereka mampu bisa memakan dan menelan. Ini bahaya sekali. Jadi kebersihan itu menjadi sebuah penting sekali, hal yang sangat penting sekali di kandang ostrich, karena sekali lagi ostrich akan mencoba memakan semua apa yang menurut dia itu menarik. Nah jadi buat teman-teman kalau mau melihara ostrich, pastikan dulu kandangnya itu benar-benar steril dan aman dari hal kebersihan. Bagaimana cara melihat kelamin atau jantan betina dari ostrich, dan usia berapa kita sudah bisa melihat? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini ke saya dari teman-teman pecinta satwa atau pecinta burung unta. Kita bisa melihat jantan betina itu dari usia sedini mungkin. Dari usia 1 minggu itu kita sudah bisa melihat. Dan bagaimana cara melihatnya? Ini kita bisa lihat nih. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Ini adalah jantan. Nah, ini adalah jantan. Kita bisa lihat bulunya dominan hitam, dan ini adalah betina. Ini adalah betina, bulu dominan coklat. Jadi jantan dan betina itu memiliki warna yang sama-sama tricolor, ada coklat, hitam, putih. Tapi betina lebih dominan warnanya sedikit pudar dan dominan warna coklat seperti ini. Nah, dominan warna coklat. Sedangkan jantan dia juga memiliki karakter warna yang sama, putih, hitam, coklat, tapi dia lebih banyak dominan warna hitam dan lebih tajam, warnanya lebih tajam. Bisa dibedakan ya. Itu dari warna, dari kepala juga kita sebenarnya bisa lihat. Dari kepala, jantan memiliki warna kepala yang lebih gelap, lebih gelap dan juga lebih kotak atau lebih bulat. Sedangkan betina kepalanya lebih runcing. Nah, itu beberapa ciri-ciri atau cara melihat ostrich anakan jantan dan betinanya.